Iya baik, terima kasih rekan kami Alvina Damayanti yang saat ini bertugas di Studio Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana yang telah memberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan untuk kita semua sehingga kita kembali dapat bersua untuk di siaran menanti waktu berbuka puasa di edisi hari ini Rabu tanggal 25 Februari tahun 2026 dan juga bertepatan dengan 7 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Dan tentunya kaum muslimin dan juga muslimah, pendengar Radio Republik Indonesia, pemirsa YMA TV dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan menemani waktu menanti berbuka puasa Anda dengan serangkaian acara yang nanti akan kita ikuti bersama, di mana sesaat lagi kita akan menyimak tausiah bersama dengan Al-Ustadz Haji Agus Jaya LCM yang akan mengangkat tema tentang Ramadan Bulan Kepedulian. Dan juga nanti akan dilanjutkan kembali dengan pembacaan kitab suci Al-Quran. Dan tiba waktunya nanti tepat di jam 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya, dan sekaligus menandakan waktu berbuka puasa. Baik pendengar, pemirsa dan juga kaum muslimin dan juga muslimat jamaah Masjid Agung Palembang, kita akan mendengarkan tausiah dengan topik Ramadan Bulan Kepedulian bersama Al-Ustadz Haji Agus Jaya LCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Agung Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini menjelang buka, kita berada di ruang yang sangat mulia ini, di ruang dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, satu hari di ujung bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau membuka khutbahnya dengan ungkapan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Telah tiba di depan kalian semua satu bulan yang azim, agung, mubarak, berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai khutbahnya dengan ungkapan ini agar memberikan perhatian yang serius kepada seluruh pendengar bahwa bulan yang akan tiba itu adalah satu bulan yang azim. Azim itu agung karena keagungan bulannya dan keagungan yang terjadi pada bulan tersebut. Keagungan bulannya Ramadan itu, kata seorang ulama, Syekh Kish, Ramadan itu terhimpun dari 5 huruf, Ra, Mim, Dod, Alif, Nun, dan Nun.
Ra itu kata beliau, ra itu adalah rahmah. Mim itu adalah maghfirah. Dad dhammanun bil jannah, alif amanun minan nar, dan nun nurun minallah. Allah turunkan rahmat pada bulan ini. Beriring dengan rahmat, Allah turunkan maghfirah. Mari kita lihat. Satu keluarga yang sangat jarang bertemu. Bapaknya keluar di waktu subuh, anaknya belum bangun. Pulang malam, anaknya sudah tidur. Susah bertemu, tetapi dengan tibanya Ramadan, maka keluarga itu bisa berkumpul, baik waktu sahur maupun waktu buka. Ini adalah satu rahmat yang Allah berikan dengan adanya Ramadan. Kita lihat bagaimana Allah kalau telah memberikan ra dan mim, rahmat dan maghfirah, maka dia akan mendapatkan dhamanun bil jannah, jaminan untuk masuk surga. Tetapi tidak semua orang yang dapat jaminan masuk surga itu pasti terhindar dari neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak keluar dari la ilaha illallah, dia tidak murtad, dakhalal jannah. Lalu ada seorang sahabat berkata, wa in syaraqa wa in zana. Meskipun dia berzina wahai Rasulullah, meskipun dia pencuri, kata Rasulullah, wa in syaraqa wa in zana. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Tapi tidak berarti dia masuk surga terhindar dari api neraka. Dia akan memasuki neraka sebagai proses pembersihan terlebih dahulu. Ramadan, orang yang mengisi Ramadan dengan baik, maka Allah berikan kepadanya dhamanun bil jannah, jaminan untuk masuk surga. Tapi tidak hanya sebatas itu, Allah pun berikan apa itu? Amanun minan nar, terhindar dari api neraka. Penutup dari huruf ini adalah nun. Dia akan mampu memperoleh rahmat, maghfirah, dhamanun bil jannah, amanun minan nar, dengan nurun minallah. Dia mengikuti cahaya Allah, dan cahaya Allah yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Itu keagungannya. Dinamakan kata Ramadan dari kata ramat. Ramat itu membakar. Kenapa? Ada dua faktornya. Pertama, Ramadan saat itu terjadinya di musim-musim panas yang sangat membakar. Yang kedua, Ramadan itu membakar dosa-dosa hamba. Jadi melalui Ramadan, Allah akan membakar dosa-dosa kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Itu kalau bicara dengan kata syahrun azim. Lalu ungkapan yang kedua, potongan yang kedua, mubarak, berkah. Apa sih berkah itu? Kita senantiasa mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keberkahan. Apa sih berkah itu? Berkah itu adalah keterikatan dengan Allah yang menyebabkan dia akan meningkat. Keterikatan dengan Allah yang menyebabkan dia akan meningkat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kita masuk pada masjid. Alhamdulillah masjid yang kita tempati ini megah, mewah, tapi di luar sana banyak masjid-masjid yang tidak seperti ini. Lantainya dari keramik yang biasa, jauh dibandingkan lantainya keramik di gubernur, ya, di WC gubernur atau di WC kepresidenan. Jauh lebih bagus itu. Tetapi coba lihat, ketika kita masuk ke sebuah masjid, meskipun itu terbuat dari lantai yang hanya keramik biasa,
Kita cium itu. Kita cium. Ada namanya tahiyatul masjid. Kita cium itu. Meskipun itu hanya keramik yang biasa. Ada yang berani berkunjung ke tempat presiden, masuk WC-nya, dia cium keramik anunya, itu bukan keramik, marmer itu. Ada yang berani keluar dengan bangganya, oh saya cium itu keramik. Enggak ada. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan Allah. Lantai tadi terikat dengan Allah. Maka ini benda nih, bukan manusia. Benda ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita pun menghormati. Maaf Bapak ya, para jamaah, hambal yang kita tempati ini kalau kita bandingkan dengan hambal yang ada di Gria Agung, jauh lebih bagus hambal yang di Gria Agung. Tapi perhatikan, adakah di antara kita yang berani pakai sepatunya nginjak-nginjak hambal ini? Tidak ada. Di Gria Agung kita pakai lewat. Kenapa? Karena hambal ini terikat dengan Allah. Hambal di sana tidak terikat dengan Allah. Karena dia terikat dengan Allah, padahal sebuah benda. Allah angkat derajatnya. Lalu bagaimana kalau manusia? Manusia yang selalu mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maka Allah akan berikan keberkahan itu turun kepadanya. Dan Rasulullah mengatakan, qad adhallakum syahrun azimun, agung, mubarakun, berkah. Barang siapa yang mengisi Ramadan ini dengan mengikatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keberkahan itu. Para jamaah, salah satu dari wujud keberkahan yang bisa kita raih di Ramadan itu adalah dengan kepedulian. Wa huwa syahrul muwasat. Ramadan itu adalah bulan kepedulian. Lalu beliau berkata, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan lidzunubihi, maka berbaginya dia untuk memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa itu menjadi ampunan atas dosa-dosanya. Wa iqaraqabatihi minan nar, dan Allah jadikan dia terlepas dari api neraka. Walahu ajrun, dan dia mendapatkan pahala mislu ajrihi, seperti pahala orang yang berbuka dengan pemberiannya, min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ternyata Pak, Bu, para jamaah hadirin, ternyata dalam bersedekah, dalam berbuat baik, itu juga dibutuhkan kecerdasan. Memberi makan orang biasa itu baik, tetapi memberi buka kepada orang yang berpuasa itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena dengan kita memberi makan mereka yang berpuasa, mendapatkan pahala sebanyak yang mereka dapat karena puasanya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi kalau kita memberikan buka kepada 100 orang, pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa dari 100 orang. Ini cerdas. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna may yajidu, tidaklah semua kami mampu, man fattara shaim, mampu memberi buka kepada orang yang berpuasa. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadza tsawaba, Allah berikan pahala ini, man fattara shaiman,
barang siapa orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa ala tamrotin, tidak perlu makanan mewah, tidak perlu makanan yang lengkap, ala tamrotin, dengan 1 biji kurma, au syurbati ma'in, atau 1 gelas air, au madaqqati labanin, atau seteguk susu. Subhanallah. 1 bentuk kepedulian. Kepedulian, jadi mari kita jadikan Ramadan ini bulan kepedulian. Memberi buka kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kepedulian sosial. Bersedekah dan berbagi. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin, tidaklah ada satu hari, yusbihul ibadu, hidup seorang hamba itu sampai pagi harinya, illa malakani, kecuali ada 2 malaikat yang zilan, yang turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, satu di antara 2 malaikat itu berkata, Allahumma ati munfiqan khalafa. Allah, berikan kepada orang-orang yang senang berbagi. Pagi ini dia bersedekah. Maka ada istilah kita, sedekah subuh. Pagi ini dia bersedekah, memberi kepada yang lain. Ditemukan orang yang pertama, ditemukan dalam aktivitas paginya, orang-orang yang butuh, mungkin dia yang nyapu jalan, mungkin orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya, subuh-subuh dia jualan sayur, ya, maka dia membantunya. Tidak perlu dengan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena kata Rasulullah, khairul umuri dawamuha, sebaik-baik perbuatan itu yang kontinu, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Dia bantu 10.000, dia bantu 5.000, tetapi istiqomah tiap pagi dia seperti itu. Maka berkata malaikat tadi, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, berikan kepada orang-orang yang bersedekah ini di pagi ini ganti yang berlipat ganda. Mau kita Pak, Bu, jamaah hadirin, pemirsa, mau kita didoakan tiap pagi oleh malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa? Berbagilah. Hidupkan sedekah subuh. Lalu malaikat yang satu, tadi kan 2 turun. Yang satu berdoa seperti itu, yang satunya berdoa lain. Yang satunya berdoanya gini, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, bagi orang-orang yang pedit, kikir, tak galak berbagi, tak peduli dengan orang lain, tak peduli dengan sekitarnya, tak peduli dengan anak-anak yatim, berikan dia kecelakaan ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Didoakan oleh malaikat, berikan dia kecelakaan. Na'udzubillah. Saudaraku, para pemirsa, bagaimana caranya agar saya bisa menjaga sedekah subuh saya, agar saya bisa menjaga kepedulian saya tiap hari? Karena kalau harus keluar dari rumah dan mencari orang yang butuh kan sulit kan? Bagaimana caranya agar saya bisa menjaga sedekah ini kontinu, istiqomah tiap saat, tiap hari? Salah satu caranya adalah pedulilah dengan anak-anak yatim. Peliharalah anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatama kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang memelihara anak yatim bagaikan 2 ini, telunjuk dan jari tengah. Apa artinya? Dekatan. Haji mabrur, dijamin masuk surga. Tapi tidak ada jaminan engkau akan dekatan dengan Rasul. Iya kan? Ibadah Islam, terjaga Islamnya, masuk surga. Tidak ada jaminan dekatan dengan Rasul. Coba melihara anak yatim, dijamin oleh Allah masuk surga, dan berdekatan dengan Rasul. Kalau Rasul ada di surga VIP, tidak mungkin kita di
emperannya. Kenapa? Karena janjinya berdekatan dengan Rasul. Maka ini salah satu trik cerdas agar kita senantiasa bisa menjaga kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan kepedulian kita kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang diberikan rahmat, diberikan ampunan, masuk surga tanpa harus melalui proses ke dalam neraka. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan kepedulian ini menjadi tema ketujuh kita untuk di Ramadan 1447 Hijriah, di mana tadi telah disampaikan bersama dengan Al Ustadz Haji Agus Jaya LCM Home. Dan pendengar, pemirsa dan juga jamaah Masjid Agung Palembang, kita masih dalam rangkaian acara waktu menanti berbuka puasa dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Cahyo Wikromo Palembang. Dan kita akan melangkah ke acara selanjutnya, di mana kita akan mendengarkan pembacaan kitab suci Al-Quran. Untuk sore hari ini akan membacakan surah An-Nisa dimulai ayat ke-12 bersama saudara kita Qori Al-Ustadz Hermansyah SPDI, dan juga nanti akan bertugas sebagai muazin untuk di petang hari ini yaitu Al-Ustadz Hafizul Fadli. Dan tiba waktunya tepat di jam 18:22 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk dan kumandang azan sholat maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Dan tentu kami yang bertugas, saya Ilham dan juga rekan kami dari RRI, YMA TV dan juga TVRI Sumatera Selatan, kami mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa dan juga selamat berbuka puasa bila tiba waktunya nanti. Dan akhirnya saya Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصين بها
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء هم شركاء في الثلث من بعد وصية من بعد وصية
وصية من الله. والله عليم حليم. وصية من الله. والله عليم حليم. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد.
الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم